Pada sebuah desa, hidup seorang cendekiawan, di mana setiap hari, cendekiawan tersebut menerima keluhan yang diucapkan oleh banyak warga desa. Hal tersebut terus berulang-ulang hingga membuat cendekiawan melakukan sebuah tindakan. Ia mulai mengumpulkan semua orang desa dan menceritakan sebuah lelucon. Semua orang tertawa dengan lelucon yang dibawakan cendekiawan tersebut. Hari kedua, cendekiawan kembali mengumpulkan orang-orang desa. Cendekiawan tersebut masih menceritakan lelucon yang sama. Dengan hasil akhir, para penduduk desa menjadi tertawa terpingkal-pingkal. Pada hari ketiga, cendekiawan kembali menceritakan lelucon yang sama. Namun, respon yang diberikan oleh penduduk desa sedikit berbeda dari 2 hari sebelumnya. Salah satu penduduk desa mulai bertanya kepada cendekiawan, kenapa cendekiawan tersebut membacakan cerita lelucon yang sama? Mereka merasa bosan dengan lelucon yang sama dan dibacakan berulang-ulang oleh cendekiawan tersebut. Cendekiawan itu pun menjawab dengan sedikit kalimat, jika pada lelucon yang sama kalian bisa bosan dan tak bisa tertawa kembali, namun kenapa dengan masalah yang sama tetap saja bisa membuat kalian menangis? Artinya, penduduk desa tersebut terlalu memikirkan satu masalah dalam hidupnya tanpa mencari jalan keluar. Yang mereka lakukan hanyalah mengeluh, dan mengeluh tanpa ada tindakan apapun. Tanpa sadar, kita juga sering seperti para penduduk desa yang suka mengeluh terhadap masalah yang sedang kita hadapi. Bahkan, kita kerap berfokus terhadap masalah bukan bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Hal inilah yang membuat kita tetap berada di posisi yang sama. Jika mungkin kita berani mencoba untuk menyelesaikan masalah, maka mungkin saja kebiasaan mengeluh sudah tidak ada lagi di dalam diri kita. Suka mengadukan kesulitan-kesulitan hidup kita kepada sesama manusia bisa sama artinya dengan tidak rela dengan apa yang sedang dikehendaki Tuhan pada diri seorang hamba. Mengeluh dan meratapi nasib yang diderita sama artinya dengan merasa tidak puas akan pemberian Tuhan. Bisa saja kita berpikir merasa tidak puas dengan kondisi yang ada adalah manusiawi. Tetapi sebenarnya jauh lebih baik apabila keluhan-keluhan itu secara langsung disampaikan kepada Tuhanmu. Itulah yang disebut dengan munajah, yakni mengadukan persoalan-persoalan hidup kita kepada Tuhan sekaligus memohon pertolongan dan belas kasih-Nya. Mungkin yang menjadi pertanyaannya sekarang, apakah memang tidak boleh melakukan keluhan atau keluh kesah kepada sesama manusia, seperti seorang kawan kepada kawan lainnya, atau seorang istri kepada suaminya? Jawabannya tentu saja boleh. Curhat kepada sesama manusia boleh dilakukan selama masih dalam koridor diskusi atau meminta nasihat untuk mendapatkan cara-cara terbaik untuk keluar dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Sebab memang ada kewajiban untuk saling tolong-menolong dan saling menasihati di antara sesama manusia. Mengeluh biasanya muncul karena kenyataan yang kamu dapatkan tidak sesuai dengan harapan atau ekspektasi. Padahal, mengeluh tidak akan mengubah keadaan. Alih-alih mengeluh, kamu bisa terus bersyukur dengan apa yang kamu miliki saat ini dan terus berjuang untuk mendapatkan apa yang menjadi keinginan maupun tujuanmu. Semangat dan pantang menyerah menjadi kunci untuk mendapatkan segala sesuatu yang kamu harapkan. Bersabarlah agar semuanya berbuah manis di akhir. Jangan pernah mengeluh dengan kondisi atau keadaan kita saat ini, karena siapa tahu kondisi kita saat ini adalah kondisi yang diinginkan oleh orang lain. Sudahkah kamu bersyukur hari ini? Jangan banyak mengeluh karena hanya akan menambah kegelisahan. Sebelum kamu mengeluh tentang pasangan hidupmu, pikirkan tentang seseorang yang memohon kepada Tuhan untuk diberikan teman hidup. Mengeluh kelelahan itu wajar. Asal jangan lupa bersyukur karena kau punya pekerjaan. Dan di saat kamu lelah dan mengeluh tentang pekerjaanmu, pikirkan tentang pengangguran yang berharap mereka mempunyai pekerjaan seperti kamu.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Bijak 7.